Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah bislamati dinina wa dunyana wa ukhrana bintib du'a wal qabul bijahi sayyid rasulullah hadrati muallif hadzal kitab Syekh al-Imam Syaraf Yahya An-Nawawi wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Judani ad-Dimyati ila Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhussu khususan la hadrati Abu Yahya Mas'ud Dahlan wa Abu Yahya Muhammad Kamal Bawi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada malam hari ini Ahad ketiga kajian rutin syarah hadis Arba'in Nawawi, melanjutkan bahasan pada pertemuan yang lalu di hadis yang ke-23, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yahdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penggalan dari hadis Rasulullah yang membahas tentang zikir, yang secara khusus membahas tentang zikir hamdalah dan zikir tasbih. Pada malam hari ini lanjutan dari hadis, Kanjeng Nabi menyampaikan wassolatu nurun. Ya. Salat itu adalah cahaya bagi orang yang melaksanakannya. Yang dimaksud dari ucapan Kanjeng Nabi niki as-sholatu artinya ibadah sholat. Bukan sholat dari pengertian bahasa, tetapi sholat dari pengertian takrif definisi syariat. Ya, karena kalau as-sholat saja dari pengertian bahasa artinya sholat itu doa, Pak. As-sholatu ay ad-du'a. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat-sholat yang barusan kita kerjakan niki, ya, sebagai salah satu rukun Islam. Yang dimaksudkan adalah sholat itu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini pengertian sholat. Baik sholat apapun, ya, sholat wajib maupun sholat sunnah. Artinya sholat itu bisa menjadi penerang bagi pelakunya, baik ketika di dunia, min asaril wudu kalau dalam bahasanya Kanjeng Nabi. Sebab sebelum sholat kita harus punya wudu, ya. Tidak boleh sholat orang yang tidak punya wudu, kecuali sholat hormat waktu istilahnya. Kalau dalam fikih ada istilahnya sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu itu sholat yang tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya. Apakah syarat sah menutup aurat, syarat sah suci badan, pakaian, tempat, maupun syarat sah harus punya wudhu. Semisal kita melakukan perjalanan jauh, saking Malang ke Jakarta, kita sudah bisa memastikan kalau tempat duduk kita itu bersih dan suci. Kan keretanya sudah bersih, tidak seperti dulu. Cuma mungkin masalah kamar mandinya, walaupun mungkin bersih, dibersihkan terus oleh petugas, cuma karena kamar mandinya yang ukurannya sempit, ketika kita buang air kita khawatir ada pipis najis yang nyiprat. Akhirnya kita ragu-ragu, syak dengan pakaian yang kita gunakan.
Sekalipun kita sudah punya wudhu, kita ragu dengan pakaian. Ya. Maka solusinya kita sholatnya hormat waktu. Kalau bisa jamak, ya kita jamak. Ya. Semisal kalau Malang Jakarta itu biasanya kereta ekonomi ini berangkatnya saat derenge maghrib. Mungkin kita dari rumah kita sudah punya wudhu, pakaian sudah suci. Cuman umumnya, apalagi sekarang kan tidak seperti dulu yang mungkin kereta terlambat, sama kan pun nopo, alhamdulillah pun lancar-lancar mawon. Biasanya sebelum maghrib 10 menit kurang lebih, niku pun berangkat. Lah kita mau sholat sholat maghrib di kereta, kita mungkin kesulitan masalah kesempurnaan sholat. Akhirnya kita niat jamak takhir, kita tanya sama petugas, biasanya ekonomi ini berhenti agak lama di mana? Oh, stasiun Semarang seumpama. Oh ya sudah, berapa menit? Ya 10 menit atau mungkin 15 menit. Oh cukup ini buat 2 kali sholat jamak takhir, maghrib isya cukup. Sudah, masih aman, maghrib isya aman. Yang jadi masalah subuh, Pak. Biasanya subuh itu kita masih di daerah Cirebon. Belum saya kalau naik kereta pernah sampai Jakarta itu maupun di stasiun apa Mas? Pulau Gadung. Senen atau Pulau Gadung itu setengah tujuan. Ya, setengah 7 atau jam 7 kurang. Berarti kan subuh kita masih di jalan, ya. Dan tidak bisa dijamak. Kalau jamak masih aman, tidak bisa dijamak, ini yang repot. Maka satu-satunya solusi kita sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu, karena tidak memenuhi syarat itu tadi, ya kita sholat dengan cara duduk, karena memang saya tidak tahu kalau kelas eksekutif atau kelas bisnis, saya tidak tahu. Yang saya tahu kelas ekonomi ada gerbong restorannya ada, cuma gerbong khusus untuk sholat belum ada. Niki mumpung di syuting kali Mas Bahri niki BE didelok kali petugas KAI terus dikasih gerbong khusus musola, alhamdulillah. Niki karena tidak ada tempat khusus, ya kita sholat sambil duduk gitu. Kiblatnya mana? Ya arah tujuan. Kalau memang kita bisa menghadap kiblat, minimal ketika takbir kita menghadap kiblat. Cuma kalau kita kerepotan, walaupun mungkin di HP sekarang kan sudah ada aplikasi arah kiblat, seumpama terus kiblatnya nyerong ke sana, tempat duduk kita ngadep sana. Terus kita gimana mau sholat di jalan? Izin sama orang-orang. Sementara ya saya sholat. Kalau memungkinkan tidak masalah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya itu tadi. Kiblatnya arah tujuan, ya kita duduk ngadep sana. Ya kalau saya ngadep sana Gus, kalau saya ngadep sebaliknya, depan, ya minta tolong sama depannya, Mas ijol dilut tak sholat aku. Nggih lek wonge melek, lek wonge turu, lah ya napa nggih pun sak sagete. Ya, sak sagete. Karena dalam bahasa Al-Qur'an untuk urusan masalah kiblat di hormat waktu tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Aynama tuwallu wujuhakum." Kemanapun kamu menghadap, ya urusan kiblat ini kemanapun kamu menghadap boleh untuk melaksanakan sholat. Jadi memang tidak ada halangan sama sekali untuk meninggalkan sholat urusan kiblat itu, dan kita boleh ijtihad demikian. Sampun kita sholat hormat waktu, niku pareng. Kita tidak punya wudhu tadi. Tapi selain itu kita harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, ya gantinya wudhu yaitu tayamum. Kalau memang tidak memungkinkan kita menggunakan, syaratnya tayamum itu kan tidak memungkinkan menggunakan air, baik secara hissi, secara dohir, secara kelihatan maupun maknawi, secara tidak kelihatan. Secara hissi mungkin memang betul-betul tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan. Airnya ada di sungai, cuma begitu mau ngambil air di sungai langsung bajule mangap-mangap ngoten niku. Wah itu sekali cawuk ya dicawuk pisan aku. Berarti tidak mungkin saya menggunakan air. Pakai cara apapun tidak bisa. Maka ini disebut kita sudah memenuhi syarat untuk menggunakan tayamum. Atau maknawi, airnya ada, cuman saya sakit. Kata dokter, seumpama sakit, kan kadang dokter tidak boleh mandi dulu ya, tidak boleh kena air dulu. Lah ini berarti saya tidak bisa menggunakan air secara maknawi. Maka ya saya tayamum, gantinya setiap satu sholat satu kali tayamum, sholat fardu nih bahasanya. Kalau sholat sunnah tidak masalah. Jenengan tayamum tadi niat tayamum agar boleh sholat fardu, niat tayamum agar boleh sholat maghrib, maka
jenengan bisa menggunakan tayamum tersebut untuk sholat maghrib sekaligus sholat ba'diyah maghrib. Tapi kalau niatin jenengan tayamum hanya untuk sholat sunnah, maka tidak bisa menggunakannya untuk sholat fardu dan seterusnya. Bahasanipun ngoten. Nah ini semuanya upaya kita untuk membersihkan diri kita sebelum sholat di dunia. Ini yang menjadi nur, menjadi apa? Menjadi cahaya bagi kita semua. Di sini gak ketok. Ya secara umum mboten ketinggal. Secara umum, walaupun ada orang-orang tertentu yang diberi kelebihan seperti itu. Orang tahu kok. Wali-wali Gusti Allah niku diterangkan kitab-kitab tasawuf bisa melihat orang itu saking tengkuke. Lek tengkuk mawon saged ketinggal ya napa saking wajahe. Ditambah ketinggal malih ya. Kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah ada istilahnya asarul hurril muhajjalin min asaril wudu. Kelebihan basuhan dalam berwudu. Wajah yang batas atasnya napa? Napa niki tempat anu rambut niki batas bawahnya janggut. Terus ada orang wudunya dilebihkan sampai atasnya sini seumpama. Ini batas pinggirnya niki napa sing metu sekedhik. Niki napa niki? Nggih kuping sing metune sekedhik niki lho nggih. Niki batas pinggirnya. Ada orang wudu sampai kena kuping-kupingnya juga, enggak masalah. Itu disebut huril muhajjal. Terus tangan batasnya sikut, orang membasuh sampai atasnya sikut. Ada yang sampai ketiak seumpami. Alirane sinten Gus? Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah lek wudu sampai kelek. Kaki juga seperti itu. Batasnya mata kaki Sayyidina Abu Hurairah sampai dengkul. Ya. Ini ketika Rasulullah menjelaskan memberikan syafaat nanti di hari kiamat, ada sahabat bertanya, bagaimana Anda tahu kalau itu umatnya panjenengan? Wong ten neraka niku kumpul dadi siji. Ya, umat terdahulu sampai manusia terakhir sing nyemplung neraka niku campur umate. Jenengan semerap saking pundi? Kata Rasulullah, min hurril muhajjal. Dari lebihan basuhan wudu. Aku ketok wajahe ana sing terangi isi oh iki umatku iki. Yang dientas duluan kan umatnya Nabi Muhammad syafaat di hari kiamat itu tadi. Nah, ini dikatakan kata Rasulullah as-sholatu nurun, baik dari proses awalnya maupun dari dari perbuatan sholat itu sendiri. Karena dalam sholat itu isinya ada zikir juga ada ta'dim. Napa ta'dim niku? Ta'dim niku penghormatan, merendahkan diri kita di hadapan Allah sampai napa wajah yang mungkin kita muliakan saking fisik niki kita letakkan di tempat yang paling rendah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi mengatakan paling dekatnya hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Saniki wonten pertanyaan, ten lebete salat manakah yang lebih utama? Memperlama sujud atau memperlama berdiri? Badhe ngoten ya napa jenengan Mas Bahri jawabane? Nyuwekaken ngadeg napa nyuwekaken sujud? Ya, ini sama-sama ada dalilnya. Dilihat, jawabannya dilihat. Jenengan salat dhewe napa salat jamaah? Lek salat jamaah maka boleh memperlama sujud dengan batasan tidak lebih dari bacaan tahiyat. Yang normali tahiyat niku maca tahiyat pinten menit atau pinten detik, maka sujudnya juga biasanya sujud terakhir biasanya. Ya, boleh memperlama itu boleh asal enggak terlalu lama. Ya, asal enggak terlalu lama. Ya. Berdiri juga ada batas-batasnya. Tapi kalau sholat sendiri bebas. Nah, kebebasan niki mana yang lebih utama? Berdiri, Pak. Ten gerakan sholat berdiri walaupun sujud itu bahasanya hadis orang paling dekat dengan kanjeng dengan Allah waktu sujud, cuma berdiri para ulama memilih yang berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu tempatnya orang baca Al-Qur'an. Dan diterangkan dalam zikir-zikir afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. La ilaha illallah nggih wonten hadis sing menene wonten sing niki sing hadis lintune afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Sebaik-baik zikir itu adalah bacaan
Al-Quran. Lah tempat membaca Al-Quran itu berdiri setelah membaca Fatihah, bukan di tempat yang lain. Nah, itu apa? Mengandung dzikir, mengandung takdim. Ya, dari situ kemudian apa yang dimasukkan oleh Rasulullah di sini apa namanya? Sebagai nur yang menyinari wajah pelakunya, menyinari hatinya, wa takunu lahu nuran fi qabrihi wa hasyrih, dan juga nanti akan menjadi cahaya di alam kuburnya dan waktu kebangkitannya. Diterangkan dan kitab niki qala ba'du salafi man shalla bil laili hasuna wajuhu bin nahar. Barang siapa yang sholat di malam hari, maka asar bekas apa yang dia lakukan di malam hari itu hasuna akan memperbagus, akan jadi bagus wajahnya bin nahari di siang hari, kelihatan. Tiang sing ngelampai sholat niku ketinggal, tiang sing sergap sholat, jagi sholat niku ketinggal, sang wajahnya pun ketinggal. Lajeng dalam hadits lain dijelaskan as-sholatu mardhatun lirrabb. Sholat itu perkara yang bisa mendatangkan ridho dari Allah. Wa hubbul malaikah, perkara yang disukai para malaikat. Wa sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Wa nurul ma'rifah, dan cahaya pemahaman kedekatan kepada Allah SWT. Wa aslul iman, sumber atau dasar dari keimanan. Wa ijabatud doa, sebagai bahan untuk dikabulkannya doa. Wa qabulul a'mal, diterimanya amal. Wa barokatun fir rizki, sebagai bentuk keberkahan dari rizki. Wa silahun alal a'da, sebagai benteng atau senjata menghadapi musuh. Wa karohiyatan li syaiton, sebagai perkara yang dibenci oleh setan. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut, sebagai penolong nanti ketika pelaku sholat ini dijemput oleh malaikatul maut. Wasirojun fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dan sebagai tangga dari kuburnya menuju tempat yang baik di hari kiamat. Maka fa idza kanatil qiyamatu kanatis sholatu dhillan fauqahu. Dalam hadis ini jelaskan nanti di hari kiamat sholat itu akan menjadi dhil, akan menjadi payung, ya. Payung di atas orang-orang yang menjaganya. Watajan ala roksihi, sholat itu akan menjadi mahkota di kepala orang tersebut. Walibasan ala badanihi, akan menutupi badannya. Karena ketika di padang mahsyar orang-orang bangun niku sedaya dalam kondisi telanjang. Lah orang-orang yang menjaga sholat ditutupi kalian Gusti Allah. Walaupun di hari itu tidak ada, masing-masing itu saling melihat, soalnya pun ngurusi dewe-dewe. Karena ketika di padang mahsyar niki bahasanipun Kanjeng Nabi, matahari itu didekatkan sampai batas sak tengkil. Lho mboten kobong, mboten nyenyek, mboten didamel ngoten. Gusti Allah mek mboten sampai gosong, mboten mek didamel keringetan ngoten tok. Bahasanipun ten hadis-hadis. Tapi dengan keringet itu tadi masing-masing itu akan sesuai dengan imannya, sesuai dengan amalnya. Wonten sing semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut. Hati terangan ngoten, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Ya. Orang sibuk masing-masing di padang mahsyar pun boten kober pun ningali jajare sing boten kelamben niku boten kober. Tapi dengan adanya sholat tadi itu akan menjadi penutup bagi orang yang menjaganya. Wa nuron yas'a baina yadayhi, dan akan menjadi cahaya yang membimbing perjalanannya. Wasitron bainahu wa bainan nar, salat sebagai penghalang, sebagai pembatas darinya dengan neraka. Wa hujjatan lil mukminin, hujjah niku pembela. Hujjatan li maknanya pembela. Kalau hujjatan ala maknanya penuntut. Di hadis ini mengatakan hujjatan lil mukminin, sebagai pembela baina yadai rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasiqolan fil mizan, sebagai pemberat di timbangan amal. Wajawazan ala sirot, sebagai sholat akan digunakan sebagai hal yang membantunya agar bisa lewati sirot. Wa miftahan lil jannah, dan sholat sebagai kunci untuk masuk surga. Kenapa semuanya itu bisa didapatkan oleh orang yang menjaga sholat?
li'anna sholata tasbihun wa tahmidun wa takdisun wa tamjidun wa qiraatun wa du'aun. Karena sholat itu isinya mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, ada bacaan Quran dan ada doa di situ semuanya. Karena niku monggo saestu-estu kita ten urusan sholat niki selain kita menjaganya dengan melakukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari sisi waktunya ya. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu ada waktu yang sudah ditentukan untuk orang-orang mukmin. Dan kala penting saking mriku ya yang kita upayakan ten masjid panjenengan ngaos setiap setiap Rabu 2 minggu sekali, salah satunya kita fikih Ramatul Ummah niku kita bahas tentang sholat ya. Karena memang salah satu syarat sahnya sholat, kalau syarat sah yang tadi nutup aurat, terus suci badan, punya wudhu, menghadap kiblat, masuk waktu dan lain-lain, itu masih bisa ada toleransi. Ada toleransi. Itu tadi kita katakan toleransinya. Kalau tidak bisa dikerjakan, maka kita bisa sholat hormat waktu. Tidak bisa ngadep kiblat, bisa ngadep mana saja. Ijtihad, ada bab ijtihad. Mantun niku kalau di dalam waktu disebut sholat ada, kalau dilakukan di luar waktu disebut sholat qadha. Tetap sholat namanya. Tapi ada satu syarat sah yang tidak bisa, tidak ada toleransi. Apa itu? Al-ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui fardunya sholat. Tiang lek mboten semerap fardune sholat, mboten semerap ilmune sholat, dan kitab-kitab fikih dijelaskan la tasihhu sholatuhu. Sholatnya ndak sah. Walaupun lahir procot Islam KTP ganti seumur hidup agama Islam, tapi mboten nate belajar sholat. Tiangnya ngerjakan sholat, tapi mboten nate belajar, maka sholatnya ndak sah. Berat Pak. Mboten namung ten bab sholat tok, ten bab qashar banyak ya, di bab puasa, di bab zakat, di bab sholat qashar. Syarat sahnya qashar ada 11. Salah satunya al ilmu bijawaziha. Mengetahui bolehnya qashar. Gampangane tiang sing biasa lunga, biasa nglampahi sholat jamak qashar, tapi mboten nate ngaji bab sholat qashar, dan kita fikih dijelaskan la tasihhu. Bukan qasharnya yang ndak sah, la tasihhu sholatuha. Sholate sing mboten sah. Lah terus yo napa niku? Lho kan repot, serba repot. Lek zamane Kanjeng Nabi sekeco, nggih. Wonten sing cerita awal kita ngaji bab salat singen, ada orang salat keliru langsung ditegur kali Kanjeng Nabi, sampean gurung salat cak, salato maneh. Dikengken salat dan Rasul menyatakan sampean salat sampai 3 kali berturut-turut. Terus sing sahabat sanjang, kula sampun salat kados sing jenengan tingali. Sholaitu kama tarohu. Fa'allimni, maka ajarkan kepada saya Kanjeng Nabi. Kok saya sholat sampai 3 kali sih gurung sholat, berarti keliru niki, jangan ajari. Terus Kanjeng Nabi menjelaskan hadis tentang rukun sholat niku, mulai takbir sampai salam, hadisnya panjang niku. Oke, niku seeco. Kalau ada Kanjeng Nabi, ya irji saman balik omas, fasoli sampean sholato, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum sholat. Eco terjemahane Kanjeng Nabi. Saniki lek pun kiamat ya nopo? Ya, ketika ditimbang amal terus, Gusti kula niki tahlilan rutin, kula niki dibaan rutin, poso nggih kula jaga, zakat kula jaga. Pundi kok lembaran kula mboten wonten ganjarane salat blas. Terus lek Gusti Allah jawab, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum salat. Ya napa saged bantah iki? Masa Gusti Allah goro? Nggih. Ya napa carane bantah? Nggih pun balik Gusti kula lampahi gak ono wisan. Setelat wisan. Kalau bahasanya Al-Qur'an, awalam nu'ammirukum, bukankah sudah aku panjangkan usiamu? Bukankah sudah aku tambahi umurmu? Ya. Lah sono waktu kok awakmu. Ndek enggak anggarmu ya ono ngaji, di masjidmu ono ngaji. Kamu punya fasilitas, kamu punya HP, bisa lihat YouTube, opo kok ndelok
Sing gak kena kok gak gelem delok sing napa pelajaran sing pokok masalah macan Quran kok gak iku sing kok delok. Awalam nu amirukum. Kata Allah, kan wis tak dawakno umurmu, wis tak kei kesempatan. Enggak ada lagi. Ya. Karena itu sekali lagi monggo saestu-estu yang sekiranya pokok lah. Bahasan sholat niku yang pokok masalah syarat sah, syarat wajib, kemudian rukunnya sholat beserta syarat sahnya, mantun niku syarat-syarat jamaah, perkara yang membatalkan. 5 niki yang wajib kita ketahui. Mboten kudu apal. Jenengan pun nate ngaji, terus berusaha memahami, mboten paham ditakokno, pun paham, oh ya wis, mantun niku dilampahi selesai punan. Nggih, mboten kudu apal ditangleti saged ngerinci mboten. Karena ilmu itu ada yang sifatnya ilmu namung sekedar ngerti, wonten sing istilahnya ilmu mutabakhir. Mutabak niku nyegoro. Wonten sing modele ilmu aku ro iki laut, ngoten tok pun cukup. Nggih, wonten sing diharuskan kudu ngerti iki laut, jerone ana ngene, wonten sing kudu ngoten. Lak yang umum, wis pokok aku ro iki laut, iki kali, iki danau, ro bedane selesai punan. Dalam menjalankan ibadah. Yang repot kalau ya itu tadi tidak tahu sama sekali. Banyak ibadah-ibadah yang jadi ndak sah ya. Kalau ibadahnya ndak sah ya otomatis ndak diterima, Pak. Sampun tanglet ganjarane pinten, long diterima mawon mboten kok. Ya. Jadi gampangannya orang ibadah tanpa ilmu, peluang diterimanya ibadah niku 0%. Bukan sedikit peluangnya, 0. Lah 0 berarti mboten wonten. Nggih, wis pasti gak diterima. Sanjange sinten? Imam Ibnu Ruslan kitab Zubat pun jelasaken. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya'malu, dia berbuat baik, beramal soleh, termasuk ibadah. Kata Imam Ibnu Ruslan, a'maluhu, maka amal-amal perbuatannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Peluangnya 0. Makanya nopo kita penting ngaji niku teng mriku. Terlepas panjenengan ngaos ten pundi kemawon, ya. Sepenting monggo kita sami-sami nopo memahami apa yang kita kerjakan, yang pokok-pokok niku. Karena bagaimanapun tiang Islam lek mboten purun ngaji nggih keliru. Siapapun ndak peduli. Ya, bukan saya yang mengatakan, Romo Yai Said Ketapang wong Salawangsul. Buya Singen lek ngaos mesti ngimut-ngimut niku karena beliau nggih murid Romo Yai Said. Romo Yai Said mesti lek ngandani santri-santrine sapa wae gak peduli anake ustad, anake kiai, anake wali ya, lek gak gelem ngaji keliru ini sampai ping 3, Pak. Napa maksudnya? Nggih nemen kelirune. Nggih, nemen masuk anake wali lek mboten purun ngaji nggih keliru. Karena hubungannya dengan masalah ibadah yang mahdoh ini tadi. Ibadah yang murni, ibadah yang pokok. Ya, apalagi bukan siapa-siapa, mboten purun ngaji mek ngandalno KTP agama Islam. Lah terus gak gelem ngaji, ditambah nemen kelirune. Dan kalau saya boleh menambahkan, mboten usah anake kiai, anake wali, Pak. Anake nabi lek mboten ngaji nggih keliru. Lho wonten anake nabi sing keliru, Kanan niku. Nggih. Anaknya Nabi Nuh niku. Nggih. Mboten purun ngaji. Merasa wis iso wis ngerti kula, Pak. Le numpak perahu le, iman, ayo melok bapak, iman nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah kabeh kok numpak perahu. Mboten, kula tak menek, kula ten loteng. Wis banjir ya anu, kula tak menek nang wit. Ojo le kerem, kalau tak munggah gunung, menek wit di dhuwure gunung, sing paling dhuwur niki, jane gak kerem, ya tetap kerem, bagaimanapun kena banjir ya tetap kerem. Tapi kalau perahu, bagaimanapun tetap di atasnya air. Berdasarkan wahyu itu logikanya ngono, tapi ya karena yang namanya iman itu tadi ya, ndak percaya pun kadung nggak percaya ini kan repot. Lah kita yang sudah dititipi iman, dititipi percaya sama Allah, ya mari sama-sama kita berusaha untuk meraih apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan cara mau belajar. Dados lek tiang boten iman, ya ndak mau iman, itu dia
akan celaka. Tidak percaya itu bercelaka. Yang sudah kadung percaya, bukan kadung percaya, kita yang sudah percaya niki monggo sama-sama kita mau untuk belajar. Karena persyaratannya ten bahasanipun Kanjeng Nabi niku setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan, tiang sing boten purun, sing emoh, ilaman aba. Lah sahabat nggih tanglet sinten Kanjeng Nabi sing boten purun niku. Man atau ani sing manut iku mlebu surga. Man atau ani dakhalal jannah. Wa man asoni barang siapa yang maksiat artinya ndak taat, berikan dari taat ten hadis niku. Faqad aba. Sungguh dia enggan masuk surga. Saking hadis ini kalau kita bayangaken Kanjeng Nabi ku walus, Pak. Kanjeng Nabi niku weman sewayang ten umatin newemen pol-polan. Kalau logika bahasa Arab, logika bahasa Arab. Orang yang taat surga. Wong sing gak taat neraka. Ngoten kata-kata. Logik damel napa? Ten ilmu balaghah, logika bahasa Arab itu seperti itu, nggih. Sing taat selamat, sing gak taat gak selamat, kan ngoten cara wolak-walike. Tapi Kanjeng Nabi mboten, alus bahasane. Sing taat mlebu surga, sing gak taat gak gelem mlebu surga. Alus Pak Kanjeng Nabi. Mboten nyebut neraka Kanjeng Nabi. Ya iku sing gak gelem mlebu surga. Ya, dikembalikan kepada apa masing-masing. Nah niku nggih pun sekali lagi bismillah pun bismillah. Ya, kita juga bahasan kita kemarin terakhir insyaallah masalah zikir yang khofi itu kalau kita belum nemu nggih sing kathah selawat. Malih niki pun mlebet bulan Rabiul Awal nggih kalian nggih kula mumpung ingat kula mumpung eling mangke sing pengin anu nggih saged kesane Mas Bahri sing ngetikaken di fotokopi napa ya napa ditempelaken mriku saderenge niku nggih kula tuntun riyen jenengan menawi kersa. Setiap tahun guru kita Habib Umar bin Hafid selalu memberikan sihot sholawat ya. Ten santri-santri ini, ten jamaah, ten alumni iki tahun iki wacaon sholawat iki sing akeh. Biasanya berbeda-beda tergantung saking napa nggih kondisi zaman ya. Iku ya beliau menyampaikan ten waktu kemarin ten ceramah mengawali bulan Rabiul Awal ya kita disuruh memperbanyak sholawat khususnya sholawat Ibrahimiyah yang sudah ada hadisnya sholawat sing tahiyat nih lho ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin terus sampai akhir niku ya. Atau juga kita bisa mengikuti sholawat yang diajarkan oleh orang-orang soleh guru-guru kita. Salah satunya apa yang diajarkan oleh beliau niki dengan kula cak maos sepindah riyen mangke sing pengin nambah nggih saged hubungi nggih. Monggo sareng-sareng diwaos riyen. Allahumma ya khairon nasirina nas'aluka bika antusolliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan tansuruna biha bima nasorta bihil mursalina wa tahfaduna biha bima hafidta bihid zikro ya qawiyu ya matinu. Ini sihot sholawat yang kita diajari oleh guru kita Habib Umar bin Hafid untuk diperbanyak di bulan Rabiul Awal niki di tahun 1445 Hijriah. Kalau saking makna apa yang barusan kita baca, beliau mengajak kepada kita Allahumma ya Allah ya khairon nasirina, wahai sebaik-baik zat yang menolong. Nas'aluka, aku mohon, kami memohon kepadamu ya Allah bika terhadap panjenengan antusolliya wa tusallima, agar engkau bersolawat, engkau memberikan rahmat takdim dan keselamatan ala abdika terhadap hambamu wa habibika dan kekasihmu Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi dan untuk keluarganya, wasobi dan sahabatnya. Sholatan, di mana sholawat tersebut tansuruna, dengan sholawat tersebut tansuruna engkau menolong kami, biha dengan sholawat itu, bima nasorta bihil mursalina, seperti halnya panjenengan nulungi rasul-rasule panjenengan. Kita betul-betul minta pertolongan kepada Allah semaksimal mungkin, karena pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya itu sifatnya mutlak dan menyeluruh. Kita tidak hanya sekedar minta tolong urusan rezeki, minta tolong urusan kampung, mboten wis sak kersa panjenengan Gusti. Pokok pertolongan ini kados pertolongan yang kau berikan kepada rasul-rasulmu. Wa tahfaduna biha, dan semoga dengan sholawat ini yang kami baca, kami ucapkan di bulan Rabiul Awal ini, engkau menjaga kami semuanya. Biha dengan sholawat tersebut, bima hafidta bihi dzikra, seperti halnya panjenengan menjaga Al-Qur'an. Mulai pertama turun sampai saat niki, Al-Qur'an tidak pernah berubah. Dalam bahasa ayat Al-Qur'an, napa? Nahnu nazzalna dzikra, napa? Kok nahnu nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-dzikra, menurunkan Al-Qur'an kata Allah, dan kami atau aku sendiri yang akan menjaganya, terjaga. Kalau ini sekilas wonten video, ada seorang ilmuwan, ya, ilmuwan barat mengumpulkan buku-buku kuno, ya, buku-buku kuno termasuk kitab-kitab suci. Dia mengumpulkan, ten video ini saya mengumpulkan satu kitab agama lain, ini dari abad ke apa, ini abad ke-12, 13, 14. Iki CJKB iki. Isine CJKB. Ya. Terus karena saya ini kolektor manuskrip atau kolektor buku-buku kuno, saya juga nemu kitabnya orang Islam. Saya nemu beli di toko kelontong di Jepang. Saya nemu Quran abad 13. Ini saya ketemu di Maruku. Ini Quran abad 14. Ya. Dibuka pertama, lho podo, jerone Fatihah podo plek nggih Fatihah. Marane Fatihah ya Al-Baqarah, tulisannya podo plek. Mungkin gaya napa? Hurufnya berbeda, cuma bacaannya podo. Iki tak kelompokno mulai abad piro ae pancet kan sing berubah iki. Quran iki. Ya. Ya karena memang betul-betul dijaga oleh Allah. Mane lek wonten pemalsuan Al-Qur'an gampang ya, gampang diketahui karena banyak orang-orang yang hafal itu tadi. Nah ini bahasanya pun kita minta, intinya tentang sholawat yang diajari Habib Umar tadi, kita minta pertolongan sekaligus kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Qawiyu, wahai zat yang maha kuat, ya Matinu, wahai zat yang maha kokoh. Ya kokoh berarti ya sama mananya Matin, maha kuat. Ini menawi panjenengan kersa mangke nggih saged nyun dikintuni, kalau kintuni saking WA nggih saged. Ping pinten Gus? Sing kathah ngoten mawon intine. Mungkin kalau sandangi jangan ping sak menten jangan waduh cek akeh timbang ngoten wis pokok sing kathah ngoten mawon selama bulan Maulid. Sampun niku as-sholatu nurun. Salajengipun dalam sekawan menit. Oh nggih. Menawi wonten pertanyaan monggo pun menawi wonten. Ningali salate. Niku bukan sholat yang bisa indiroj. Indiroj itu yang bisa digabung. Yang bisa digabung niku sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan sholat istikharah. Niku saged digabung kali lintune. Nggih, saged digabung kali lintune. Berarti digabung kali hajat saged. Tapi lek namung hajat kali tobat mboten saged. Nggih. Karena alasannya berbeda. Ya, alasannya berbeda dan masing-masing kan. Nggih, lek kita fikih ngoten niku disebut salat mundarijah. Salat mundarijah niku salat yang bisa digabung. Nggih, salat yang bisa digabung nggih tiga niku. Salat napa? Salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, dan salat istikharah. Jenengan mantun salat isya,
usolli ba'diyatal isya'i wa istikharah rakaataini saged. Lek tahiyatul masjid kan mboten saged karena panjenengan dari awal kan punten masjid. Salat sunah wudu nggih mboten saged wong dari awal jenengan tasih enggak ada wudu. Kecuali jenengan medal sekedap apa? Mengulang wudu, masuk lagi, aku gorong salat ba'diyah mau melebet terus usolli sunnah ba'diyatal isya wa tahiyatul masjid wa sunnatal wudu wa istikharah saged. Assalamualaikum. Nggih, niku sing mboten saged digabung nih. Masuknya ndak bisa digabung taubat. Ya, ndak bisa digabung dengan yang lain. Nggih. Satu niat, satu salat. Nggih. Nggih. Namung 3 niku. Bahkan di antara 3 niku sing paling sakti tahiyatul masjid. Kalau yang 2, ngapunten, salat napa? Sunah wudu dengan istikharah itu boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid bahkan bisa digabung dengan sholat fardu. Contoh, jenengan mantun napa? Melbet masjid kajenge sholat sunnah qobliyah subuh kajenge napa tahiyatul masjid. Melbet pas qomat. Ya napa? Pareng napa mboten sholat sunnah? Boten bareng langsung ngeken sholat fardu tumut jamaah. Jenengan kebiasaan sholat tahiyatul masjid. Pokok ben mlebu aku tahiyatul masjid. Lek gak tahiyatul masjid terus keroken aku seumpami lho nggih. Terus ya napa niki langsung jenengan. Usolli fardhos subhi wa tahiyatul masjid kalau Imam Romli. Ngapunten, kalau Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli ndak disyaratkan niat. Pokok jenengan melbet langsung sholat apapun itu. Walaupun tidak niat tahiyatul masjid, jenengan tetap angsal ganjaran tahiyatul masjid. Ini kalau Imam Romli tidak disyaratkan niat. Kalau Imam Ibnu Hajar disyaratkan niat. Itu disebut sholat yang mundarijah yang bisa digabung. 3 nih kemauan. Weco nih. Terus, lek saged pancen kita punya amalan seperti itu. Setiap hari jangan lupa untuk sholat istikharah. Yang memungkinkan, kalau tahiyatul masjid kan ke datang masjid. Kalau sholat sunnah wudhu bisa di rumah. Kadang kita kan sering jaga wudhu lama dari awal wudhu terus aku mantun sholat subuh dengan boten apa? Boten ngentut sampai waktu duha. Terus ya opo iki rek? Kate budal nang kerja, kate budal nang pasar. Sik tak sholat duha sik 2 rakaat. Maka yang bisa panjenengan lakukan usolli sunnatad duha wal istikharah. Istikharah sampun subuh. Karena ini sangat gabung. Loh, koyo kate lapo sih istikharah? Napa sih asline istikharah niki? Niki kadang tiyang anu, istikharah niku lek wonten pilihan ngoten nah. Padahal setiap hari kita niki dihadapkan dengan pilihan, Pak. Setiap hari, nggih, ibu-ibu blonjo, mboten saya ngentosi blonjo, kadine blonjo niku, ya pengin mangan opo ya? Lah pilihan. Kan pengin bening opo pecel, lho pilihan. Nggih. Istikharah dari kata khair, khair itu paling baik. Istakhara. Is dalam bahasa Arab itu maknanya minta. Istakhara minta kepada Allah yang terbaik. Itu maknanya sholat istikharah. Wahire jenengan, masa mboten disebutno karepe napa? Waktu sholat duha, dengan usolli sunatad duha wal istikharah rakaataini mek 2 rakaat. 2 rakaat lillahi taala. Sudah selesai terus, Pak, sampean pengen mangan apa? Sak karepe sak onoke. Nggih. Insyaallah mangke dituntun kali Gusti Allah. Ingat blonjo niku moro-moro dituntun. Nyauk sing pundi niku ketuntun. Nggih, mboten karepe dhewe marung wis mule. Mboten niku wau, mboten dituntun kali Gusti Allah, njoko sak karepe dhewe normale bergantung nafsu. Bareng mari mangan terus bojone, wah aku mari mangan kepedesen mali murus aku gara-gara masakane sampean. Lah gak istikharah dhisik apa ngarepe? Niki tinggalnya sepele niki Pak. Cuma kata tiang boten sadar. Berarti intinya setiap hari butuh istikharah asline pun kita. Syukur-syukur jangan pengen nambah hajat. Karena setiap hari kita butuh kepada sesuatu. Yang tahu kebutuhan kita yang paling baik sinten nggih Gusti Allah. Kan nyuwun Gusti. Jenengan sing milihaken, jenengan sing maringaken. Lah niku saged dengan gabung istikharah dan hajat. Selama wonten istikharah lintune saged gabung.
Mantun iki lho salat isya niki lho. Aku meneh kate nang Surabaya embuh yo wis kula napa wis bengi iki wis mumpung eling, mumpung sempat, mumpung semangat usolli sunnah ba'diyatal isya wal istikharah wal hajah rakaataini mek 2 rakaat. Salat telu tapi mek 2 rakaat lillahi taala selesai, Pak. Mangke dituntunaken Gusti Allah piyambak. Kantun purun apa mboten nek ngoten tok asline. Nggih, pareng niku. 3 niku pareng. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mugi-mugi saged diamalaken, mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi amal saene para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah, tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.